Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aang Adam Anugrah dengan NIM 859665068. Saya berasal dari Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum terkait tugas untuk perkembangan dan pertumbuhan dari tumbuhan kacang hijau. Mari untuk selanjutnya kita simak videonya. Langsung saja kita lakukan praktiknya. Pertama kita akan masukkan dulu tanah ke dalam wadah. Ini sudah digemburkan ya guys ya. Ini sudah digemburkan, kita lebih gemburkan lagi. Takutnya ada batu yang masuk. Kita ratakan saja setiap posisinya, takutnya ada batu. Bukan ada batu. Digemburkan. Kita jangan lupa untuk siram airnya dulu. Saya banyak aja, sedikit aja. Oke, kita lanjut masukkan biji-bijiannya. Ya, kita tutupin ya, jangan di atasnya saja. Kita mau coba masukin ya. Kita melihat perkembangan dari kacang hijau. Ini saya ini yang tiga ya, enggak cuma satu aja, karena takutnya biji yang saya tanam itu enggak sehat ataupun enggak bagus. Oke, untuk yang pertama udah jadi, yang dari tanah. Dan yang kedua adalah kita akan buat yang dari kapas ya. Baik, pertama saya akan isi airnya terlebih dahulu di dalam wadahnya. Kalau ini nggak dibolong ya. Kemudian saya ambil kapas ya, ini kapas. Coba saya masukkan kapasnya ke dalam sini, dirapihkan. Oke, kemudian saya masukkan beberapa kacang hijaunya ya. Oke, kemudian saya masukkan satu lembar lagi kapas. Ini kita basahkan lebih dahulu. Udah kita basah, kita masukkan lagi buat penutupnya ya. Baik. Oke, media yang kedua udah jadi. Baik, kita nanti akan melihat perkembangan baik dari tanah dan di kapas dalam beberapa hari ke depan, bagaimana perkembangan dari tumbuhan kacang hijau ini. Oke, kita lanjutkan. Hari pertama untuk perkembangan praktikum untuk kecamatan untuk perkembangan tumbuhan. Ini yang di kapas, ini bisa dilihat berkembang ya. Untuk satu hari ini udah mulai ngebuka diri, dan yang di tanah juga ikut sama ya. Malah yang tanah ini udah mulai ada tumbuh ke atasnya. Kalau yang di kapas itu masih baru ngebuka. Terima kasih, lanjut.
Hari kedua untuk perkembangan tumbuhan kacang hijau. Kita siram dulu secara merata ya. Ini juga bisa dilihat untuk yang di tanah udah mulai tumbuh tinggi ya, udah sekitar ada 2-3 cm. Sedangkan untuk yang di kapas ini juga tumbuh, cuman jatuh cuma karena nggak ada tahanannya. Ini sekitar 1,5 cm. Ya, makasih. Perkembangan 3 hari untuk perkembangan tumbuhan kecambah. Ini yang di tanah ya, udah pada tinggi, bisa kita lihat. Ada yang udah 10 cm, ada yang sekitaran 5 cm ya, diukur dengan penggaris. Untuk yang di kapas pertumbuhannya agak melambat, nah bisa dilihat tuh, sekitar 5 cm, karena di kapas itu tidur ya, jadi nggak beraturan tumbuhnya. Kita stop. Hari keempat untuk pertumbuhan perkembangan. Lihat di hari keempat yang di tanah udah setinggi ini, ada yang 15 cm, ada yang 20 cm ya, bagus, mantap. Untuk yang di kapas juga ada yang 10 cm, bahkan ada yang 15 cm juga, bisa dilihat. Nah, ini hari keempat ya. Mantap. Lanjut. Untuk perkembangan yang hari kelima ini udah panjang hampir 25 cm, rata-rata udah pada doyong yang di tanah. Untuk yang di kapas udah tingginya hampir sama ya, di sekitaran 25 cm. Kita ukur. Terima kasih. Telah selesai. Terima kasih. Di sini saya akan membahas sedikit terkait hasil pengamatan yang saya lakukan untuk pertumbuhan kacang hijau. Jadi berdasarkan pengamatan di hari pertama sampai ke hari 5, itu hari pertama itu si kacang hijau memang di media tanah dan di media kapas itu tumbuh atau membuka celah untuk tumbuhnya batang. Tapi di hari yang kedua itu ada berbeda, karena yang hari kedua itu yang tanah itu sudah mulai tumbuh, sedangkan yang hari yang dari kapas itu sedikit tumbuhnya ataupun baru beberapa mili. Sedangkan untuk di hari yang ketiga sampai kelima itu sudah tumbuh batang yang panjang sekitar hampir 15-20 cm di hari kelima itu, dan itu perkembangannya berbeda. Dan berdasarkan pengamatan, media tanah itu lebih baik daripada media kapas, dikarenakan untuk media kapas itu hanya berfungsi untuk penyerapan air, sedangkan untuk nutrisinya tidak ada. Nah, balikannya, kalau di tanah itu memiliki nutrisi dan juga untuk jangka panjangnya lebih bagus daripada kapas. Jadi seperti itu. Jadi berdasarkan pengamatan itu lebih baik menggunakan tanah agar nutrisi dan kadar airnya dapat terjaga. Mungkin sekian untuk praktikum kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.